Malaysia seakan tak percaya. Timnas Indonesia punya Max Hilgers monster kelas dunia. Aku rasa dalam minggu lalu, Robin Van Persie bercakap dengan satu outlet media yang mengatakan bahawa dia tak faham kenapa Miss Hilgers accept the invitation to play for Timnas, kerana kalau dibiarkan dalam mungkin satu ataupun dua international break nanti, kalau kekal prestasi dia macam ni, mungkin Ronald Koeman yang akan memanggil dia. In the weekend, hujung minggu lalu, dia memulakan perlawanan dengan FC20 di Eredivisie di mana mereka menang 5-0. Jadi pasukan dia tengah berada dalam tahap yang baik. Dia sendiri tengah berada dalam tahap terbaik. Menarik untuk kita tengok apa yang Shin Tae-yong akan buat di bahagian belakang. Sekarang ni bahagian belakang ni mula ada bukan sahaja kuantiti tapi kualiti. Dua-dua, kuantiti dan kualiti ada. Untuk pasukan 20, aku rasa game ni akan jadi perhatian lah, lagi-lagi daripada fan bola sepak Indonesia, sebab mereka ada seorang pemain ni akan angkat sumpah sebagai pemain mereka nanti yang bernama Max Hilgers, dan dalam game ni dia solid mat. Korang bayangkan lawan dengan MU pun dia perform, apatah lagi nanti kalau dia main dekat Indonesia, mesti lagi solid. Dan waktu ni kita boleh tengok defend baru pasukan Indonesia, iaitu Max Hilgers, betul-betul solid performa dia, dan dia muda lagi, baru 23 tahun. Memang beruntunglah Indonesia dapat dia. Kalau Josh Brownhill sama si Zian Fleming ini belum. Cuman Mas Dale doang. Mereka diperkirakan akan bisa bermain untuk timnas Malaysia bulan November mendatang. Mas Dale doang. Tapi belum pasti nih kayaknya. Ya udahlah, buat Malaysia ya kita harapkan aja yang terbaik lah untuk Malaysia. Walaupun kita rival tetapi tetap dukung juga. Tetapi Josh Brownhill sama Ryan Fleming ini emang mau memperkuat timnas Malaysia. Mas Del doang yang gue baru tahu yang sudah dicek berkas dan dokumennya. Malaysia meradang dicap ikut-ikutan strategi Timnas Indonesia. Sekjen FAM tegaskan cuma ambil pemain naturalisasi grade A Eropa. Belum lama ini Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM menolak mengambil langkah tergesa-gesa untuk mencari pemain keturunan dari luar negeri dalam memperkuat Timnas Malaysia. Isu Malaysia siap menaturalisasi sejumlah pemain keturunan Belanda tampaknya sudah jadi rahasia umum di Indonesia. Malaysia sepertinya tak mau kehilangan momen akan tren global sepak bola yang sedang marak terjadi, FOMO, di Asia Tenggara. Salah satunya Timnas Indonesia yang saat ini diperkuat banyak pemain naturalisasi keturunan dan buktinya berdampak luar biasa positif pada kualitas tim. Menyikapi kabar tersebut, Sekjen FAM, Datuk Nur Azman Rahman beri respons tegas soal kabar pemain naturalisasi Timnas Malaysia ke depannya. Azman merespons terkait nama-nama pemain keturunan yang disebut-sebut akan debut untuk bergabung skuad Harimau Malaya. Di antara nama-nama pemain yang berseliweran, terucap pemain sayap Luton Town Elliot Holpe dan pemain Heracles Almelo Sam Skepperman. Elliot Holpe diketahui memiliki darah Malaysia melalui neneknya yang berasal dari Perlis. Sementara Sam Skepperman mempunyai garis keturunan Malaysia yang juga dari neneknya. Selain itu, Kapten Go Ahead Eagles, Mats Dale, dikabarkan telah dihubungi oleh FAM. Mats Dale juga telah menyatakan ketertarikannya untuk membela Timnas Malaysia. Sekretaris Jenderal FAM, Datuk Nur Azman Rahman, mengakui bahwa ia mengetahui tentang beberapa pemain yang diduga memiliki keturunan Malaysia. Namun semua tergantung keputusan staf pelatih dan pimpinan FAM, tambahnya. Menurutnya, FAM sejauh ini sudah mengambil sikap untuk memantau perkembangan pemain yang bersangkutan. Di samping itu, FAM akan melakukan diskusi dengan jajaran pelatih dan pimpinan organisasi. Jika sudah menghasilkan pertimbangan, FAM akan mengambil langkah lanjutan dengan mengundang pemain tersebut untuk membela Malaysia. Lebih lanjut, Azman menegaskan bahwa FAM tidak akan sembarangan dalam mendatangkan pemain keturunan. Ia menegaskan bahwa FAM hanya akan mengambil pemain-pemain grade A yang sudah teruji secara kualitas. Jika pemain yang terlibat adalah pemain grade A dan mampu membantu skuad Harimau Malaya, mereka pasti akan kami ambil demi semakin meningkatkan performa timnas, ujar Azman tegas. Pernyataan Azman tersebut membuktikan bahwa FAM tidak main-main dalam membangun skuad Harimau Malaya. Padahal sudah dicontek,
kualitas pemain naturalisasi timnas Malaysia masih disebut kalah jauh dari pilihan PSSI, hebatnya Erick Thohir. Coach Justin sebut kualitas pemain naturalisasi timnas Malaysia masih kalah jauh dari pilihan PSSI, ia ungkap kepiawaian Erick Thohir. Isu Malaysia siap menaturalisasi sejumlah pemain keturunan Belanda tampaknya sudah jadi rahasia umum di Indonesia. Pasalnya, 2 di antara pemain yang akan diincar Malaysia merupakan junior dari pemain timnas Indonesia yakni Jai Izzes dan Mees Hilges. Mendengar kabar tersebut, sorotan tajam supporter timnas Indonesia berhasil teralihkan. Malaysia sepertinya tak mau kehilangan momen akan tren global sepak bola yang sedang marak terjadi, FOMO, di Asia Tenggara. Salah satunya timnas Indonesia yang saat ini diperkuat banyak pemain naturalisasi keturunan dan buktinya berdampak luar biasa positif pada kualitas tim. Terkait fenomena ini, Coach Justin berikan tanggapan bagaimana Malaysia berupaya perkuat timnas mereka dengan ikut merekrut banyak pemain naturalisasi sebagai bagian dari strateginya. Melansir dari YouTube R66 Newtics, Coach Justin beri pujian untuk Ketua Umum PSSI, Erick Thohir atas kemajuan timnas Indonesia dan beberkan kelemahan strategi timnas Malaysia dalam menggaet pemain naturalisasi. Coach Justin menyampaikan pandangannya, menurutnya inilah keunggulan pemain naturalisasi timnas Indonesia dibanding timnas Malaysia. Pemain Malaysia yang dinaturalisasi bedanya sama kita. Ini hebatnya Erick Thohir, Visia, dia itu sengaja menaturalisasikan banyak pemain muda, ungkap Coach Justin dikutip tim tvonnews.com pada Rabu, 25 September 2024. Sedikit pemain mid-generation, sangat sedikit O-generation, itu paling Tom Hai sama Jordi Amat doang, ujar Coach Justin lagi. Sedangkan negeri seberang yang banyak merekrut pemain naturalisasi di O-generation, menurutnya itulah yang menjadi titik lemah strategi skuad Harimau Malaya.